Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan proyek pengolahan citra digital dengan yang berjudul klasifikasi roti tawar berjamur dan tidak berjamur menggunakan ekstraksi fitur tekstur GLCM dengan perbandingan KNN, SPM, dan random forest. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aira Ulisa Putri Hidayat dengan NIM F1D02410107. Kemudian, izinkan saya memperkenalkan anggota saya yang lain, yaitu yang pertama adalah Mutia Ayu Sapitri dengan NIM F1D02410127, Bintang Akra Wibowo dengan NIM F1D02410641, dan Zaki dengan NIM F1D02410143. Jadi di sini latar belakang dari proyek kami adalah roti tawar merupakan salah satu produk dengan desain pangan dan rasa. Roti tawar merupakan salah satu produk pangan dengan masa simpan yang relatif singkat. Pada kondisi suhu ruang tertentu dan kelembaban tertentu, jamur bisa mulai tumbuh pada permukaan roti dalam waktu yang singkat. Selama ini, deteksi roti tawar berjamur umumnya masih dilakukan secara manual melalui pengamatan visual yang memiliki kelemahan dari segi konsistensi dan efisiensi, terutama apabila diterapkan pada skala produksi yang besar. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengeksplorasi pendekatan berbasis pengolahan citra digital sebagai alternatif deteksi otomatis dengan menggunakan metode GLCM yang dirancang khusus untuk menangkap karakteristik tekstur permukaan suatu citra, serta membandingkan performa tiga algoritma klasifikasi yang memiliki karakteristik berbeda. Untuk menguji hal tersebut, kami melakukan total 5 percobaan dengan kombinasi pre-processing yang berbeda, yaitu percobaan 0 hingga percobaan 4, yang hasilnya akan kami jelaskan secara mendalam pada bagian analisis nanti. Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Mutia Ayu Sapitri dengan NIM F1D02410127. Jadi, proyek ini tuh untuk mengetahui pengaruh berbagai teknik preprocessing terhadap performa klasifikasi. Nah, proyek ini tuh dilakukan melalui 5 skenario percobaan, yaitu percobaan 0 hingga percobaan 4. Nah, setiap percobaannya itu menggunakan kombinasi preprocessing yang berbeda, mulai dari konversi grayscale sebagai baseline-nya, hingga penerapan histogram equalization, normalisasi, median filter, thresholding, serta operasi morfologi, opening, dan closing. Nah, di sini datasetnya digunakan terdiri dari 200 citra roti tawar, yaitu 100 citra fresh bread dan 100 citra spoiled bread. Nah, selanjutnya seluruh si citra ini diseragamkan menjadi ukuran 128 kali 128 pixel. Nah, perbedaan tekstur antara roti segar dan roti berjamur menjadi dasar penggunaan metode GLCM untuk ekstraksi fitur. Secara umum, program ini dikembangkan terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu pre-processing citra, ekstraksi fitur, menggunakan GLCM, seleksi fitur berbasis korelasi, dan klasifikasi menggunakan algoritma random forest, SPM, serta KNN. Ini ya. Nah, pada tahap ekstraksi fitur, GLCM menghasilkan 7 fitur tekstur yang dihitung pada 4 arah sudut dan 5 jarak piksel sehingga setiap citra menghasilkan hingga 140 fitur. Selanjutnya, fitur yang diperoleh digunakan sebagai masukan bagi model klasifikasi untuk membedakan roti segar dan roti berjamur. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil percobaan 0 dan percobaan 1. Nah, ini file percobaan 0. Pada percobaan 0, citra hanya dikonversi menjadi grayscale tanpa preprocessing tambahan. Jadi tujuan percobaan ini adalah untuk melihat kemampuan dasar metode GLCM dalam menangkap perbedaan tekstur antara roti segar dan roti berjamur. Nah, setelah rotinya diubah menjadi grayscale, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan GLCM. Dari proses yang dihasilkan, yaitu terdapat 7 fitur tekstur, yaitu kontras, dissimilarity, homogen, energy, terus ada correlation, ASM, dan entropy. Nah, fitur-fitur tersebut kemudian digunakan sebagai masukan bagi model random forest, SPM, dan KNN. Terus,
berdasarkan hasil pengujian pada 40 data testing, Random Forest memperoleh akurasi sebesar 87,5% dari confusion matrix ini. Nanti terlihat bahwa model berhasil menghasilkan 17 dari 20 citra 20 citra press bread dan 18 dari 20 citra si spoiled bread yang benar. Jadi artinya terdapat 35 prediksi yang benar dari total 40 data testing. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa tanpa preprocessing tambahan pun perbedaan tekstur alami antara roti segar dan roti berjamur sudah cukup jelas untuk ditangkap oleh fitur-fitur GLCM. Sementara itu, SPM memperoleh akurasi sebesar 67,5%, KNN memperoleh akurasi sebesar 72,5%. Nah, perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa setiap algoritma memiliki kemampuan yang berbeda dalam memanfaatkan fitur tekstur yang dihasilkan oleh GLCM. Nah, selanjutnya, pada percobaan 1, diterapkan histogram equalization dan normalisasi sebelum proses ekstraksi fitur. Histogram equalisasi ini digunakan untuk meningkatkan kontras citra dengan menyebarkan distribusi intensitas pixel secara lebih merata. Setelah itu dilakukan normalisasi untuk menyeragamkan rentang nilai pixel pada seluruh citra. Secara visual, hasil preprocessing ini membuat detail tekstur menjadi lebih menonjol dibandingkan citra grafikal biasa. Tujuan awalnya adalah agar pola tekstur jamur dapat terlihat lebih jelas dan lebih mudah ditangkap oleh GLCM. Namun, setelah dilakukan hasil ekstraksi, fitur dan proses klasifikasi diperoleh hasil yang berbeda dari percobaan 0. Random Forest memperoleh akurasi sebesar 65%, SPM memperoleh hasil 67,5%, dan KNN sebesar 60%. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kontras tidak selalu menghasilkan fitur yang lebih baik. Pada dataset roti yang digunakan, histogram equalization tidak hanya memperjelas tekstur jamur, tetapi juga memperkuat variasi intensitas pada area lain yang sebenarnya tidak terlalu relevan. Akibatnya, distribusi tekstur antara roti segar dan roti berjamur menjadi lebih sulit dibedakan oleh model klasifikasi. Selain itu, dilakukan juga seleksi fitur berbasis korelasi. Jumlah fitur berkurang dari 140 fitur menjadi hanya 5 fitur yang terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar fitur memiliki hubungan yang kuat satu sama lain hingga dianggap redundan. Meskipun seleksi fitur dapat mengurangi kompleksitas model, jumlah fitur yang terlalu sedikit juga dapat menyebabkan sebagian informasi tekstur penting tidak lagi digunakan dalam proses klasifikasi. Jadi, berdasarkan percobaan 0 dan percobaan 1, dapat dilihat bahwa preprocessing memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap karakteristik fitur GLCM yang dihasilkan. Nah, mungkin untuk percobaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki dengan NIM F1D02490143. Bagian saya akan menjelaskan hasil percobaan 2 yang menambahkan median filter dan thresholding berbasis metode Otsu. Setelah seleksi fitur, jumlah fitur yang lolos meningkat menjadi 12. Hasil klasifikasi menunjukkan Random Forest mencapai 65%, SPM mencapai 60%, dan KNN mencapai 67%. Pada percobaan ini, KNN justru menjadi model dengan akurasi tertinggi. Berbeda dengan pola pada percobaan-percobaan lain di mana Random Forest umumnya unggul. Penyebab utama menurunnya akurasi secara umum pada percobaan ini adalah penerapan thresholding yang mengubah citra grayscale menjadi citra biner hanya memiliki dua nilai intensitas, yaitu 0 dan 255. Ketika GLCM dihitung jadi citra biner semacam ini, variasi pasangan piksel yang dapat ditangkap menjadi sangat terbatas, karena hanya terdapat 4 kemungkinan kombinasi, yaitu hitam-hitam, hitam-putih, putih-hitam, dan putih-putih. Hal ini secara signifikan mengurangi kekayaan informasi tekstur yang sebenarnya dibutuhkan untuk membedakan kedua kelas.
Dari sisi keamanan deteksi, recall untuk kelas spoiled bread pada random forest turun menjadi hanya 50%, yang berarti dari 20 sampel roti berjamur, 20 sampel salah terklasifikasi sebagai roti segar. Ini merupakan turunan yang cukup mengkhawatirkan dibandingkan percobaan 0 yang mencapai recall 90% dan menunjukkan bahwa pre-processing pada percobaan ini secara signifikan mengurangi kendala model dalam konteks aplikasi nyata. Mengenai KNN justru lebih unggul dibandingkan random forest pada percobaan ini. Kami menduga hal ini terkait dengan sifat citra biner yang dihasilkan dari thresholding. KNN mengklasifikasikan berdasarkan kedekatan jarak pada ruang fitur, dan ketika fitur GLCM yang dihasilkan dari citra biner memiliki pola yang lebih sederhana namun konsisten dalam membentuk kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat menguntungkan algoritma berbasis jarak seperti KNN, meskipun secara keseluruhan informasi tekstur yang tersedia menjadi lebih terbatas. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan ketiga. Jadi di percobaan ketiga ini kita menggunakan preprocessing yang pertama yaitu grayscale buat grayscale, terus histogram equalization buat penataan kontras, baru kemudian dinormalisasi. Ini di sini membuat preprocessing yang satu, kemudian ini yang preprocessing 2-nya kita pakai grayscale, terus median filter buat buang noise, baru di threshold pakai metode Otsu. Ini preprocessing 2, terus ini hasil dari preprocessing 2. Kemudian yang preprocessing 3 kita pakai grayscale langsung di threshold, terus dilanjutin pakai operasi morfologi opening sama closing buat ngebersihin sama ngerapiin bentuk objeknya. Terus di sini setelah semua preprocessingnya selesai, ini hasil dari preprocessing 3. Jadi setelah preprocessing selesai, kita hasilnya nggak dipilih satu-satu, tapi langsung digabung dengan cara di rata-rata pixel. Tujuannya biar citra akhir mengambil kelebihan dari masing-masing metode sekaligus. Jadi dari gabungan itu kita ekstrak pakai fitur GLCM, yaitu level keukuran simetrik. Kita hitung 7 fitur seperti kontras, homogeneity, energi, dan entropi pada jarak 5 pixel dan 4 arah sudut. Jadi totalnya 140 fitur per gambar. Kemudian nanti fitur tersebut itu dia dimasukin ke model klasifikasi yaitu random forest, SVM, dan KNN. Datanya dibagi 80% buat dilatih dan 20% buat diuji. Jadi nanti hasilnya di sini bisa dilihat random forest jadi terbaik dengan akurasi 70%, SVM hanya 52,5, dan KNN nyaris. Dan KNN itu dia cuma 50%. Baik, itu saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Akrawibowo dengan NIM F1D024100041. Jadi saya akan menjelaskan untuk percobaan 4. Jadi untuk percobaan 4 ini identik dengan percobaan 3, yaitu kombinasi histogram equalization, median filter dengan thresholding, serta morfologi opening dan closing. Yang membedakan percobaan 4 dari percobaan 3 itu bukan terletak pada preprocessing, melainkan pada dua penyesuaian teknis lain. Penyesuaian pertama adalah kelonggaran threshold seleksi fitur dari 0,95 menjadi 1, yang secara praktis berarti tidak ada fitur yang dihapus berdasarkan korelasi, sehingga hampir seluruh fitur GLCM tetap dipertahankan, tepatnya 126 fitur setelah proses seleksi. Penyesuaian kedua, peningkatan kompleksitas parameter pada ketiga model, yaitu random forest dengan jumlah pohon ditingkatkan dari 100 menjadi 500, disertai pembatasan kedalaman maksimum 15. SVM dengan parameter K ditingkatkan
dari 1 menjadi 100 dan KNN dengan jumlah tetangga diturunkan dari 5 menjadi 3. Hasil klasifikasi menunjukkan peningkatan pada seluruh model dibandingkan percobaan 3 dengan random forest mencapai 75%, SVM mencapai 72,5% dan KNN mencapai 65%. Peningkatan signifikan pada SPM dapat dijelaskan melalui peningkatan parameter C yang besar dari 1 menjadi 100. Parameter C pada SPM mengatur toleransi terhadap kesalahan klasifikasi pada data training, di mana nilai C yang besar membuat model berusaha mengklasifikasikan data training dengan lebih ketat dan margin lebih sempit. Hal ini sejalan dengan peningkatan akurasi training SPM yang mencapai 96,25% pada percobaan ini, jauh lebih tinggi dibandingkan 68,1% pada percobaan 3. Namun peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan gap antara akurasi training dan testing, yaitu sebesar 23,75%, yang mengindikasikan model menjadi lebih rentan terhadap overfitting akibat penyesuaian parameter ini. Penambahan jumlah fitur yang digunakan serta peningkatan kompleksitas model memang dapat membantu meningkatkan akurasi dibandingkan percobaan 3. Namun akurasi tertinggi yang dicapai pada percobaan ini yaitu 75% pada random forest, tetap berada di bawah akurasi baseline pada percobaan 0 yang mencapai 87,5% tanpa penyesuaian kompleksitas model manapun. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa akar permasalahan utama terletak pada proses preprocessing yang mereduksi variasi informasi pixel, bukan pada parameter atau kompleksitas model yang digunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.